kembali lagi dengan saya Eni Lestari. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Learning NLP Basic pada chapter 1. Nah, pada Learning NLP Basic ini kita tentunya harus masuk ke GitHub-nya terlebih dahulu. Nah, sumbernya itu dari Python Natural Language Processing Codebook. Nah, di sini kita download terlebih dahulu, yaitu kita klik di bagian kode, lalu download zip-nya. Nah, kalau udah selesai, udah di-download semua, maka kita langsung saja masuk ke dalam si modulnya lagi. Nah, pada modul ini dia minta kita untuk membuat menginstal terlebih dahulu apa yang dibutuhkan. Nah, di sini kita masuk ke VS Code-nya. Kita menggunakan Visual Studio Code, masuk ke dalam chapter satunya, lalu di sini akan kita coba praktekkan satu persatu. Nah, di sini kita masuk lagi ke modulnya. Di modulnya ini kita diminta untuk menginstal terlebih dahulu yang dibutuhkan, yaitu diinstal dulu si NLTK-nya, lalu dan lain-lainnya. Sini kita masuk ke dalam pertama, yaitu dividing text into sentence. Nah, di sini kita import terlebih dahulu, yang mana dari modul ini akan kita pindahkan ke dalam Visual Studio Code-nya. Nah, di sini kita masuk Visual Studio Code-nya. Yang pertama kita import terlebih dahulu modul-modulnya. Setelah itu di sini ada tokenizer. Selanjutnya di sini kita masukkan NLP-nya, yaitu ngeload si Anchor web-nya. Nah, lalu di sini menjalankan dev-nya, yaitu fungsi-fungsinya. Ada fungsi read-nya, lalu pre-processing-nya, divide into sentence-nya. Nah, di sini kita masuk ke dalam perintah yang bagian main-nya. Nah, di sini dia akan membaca teks yang mana chapter 1 Sherlock-nya yang berada di ini, di bagian ini, yang .txt. Nah, kalau udah kita coba jalankan di terminal. Nah, kita masukkanlah si perintah menjalankannya, yaitu Python min_m chapter, dan disesuaikan sama namanya masing-masing. Nah, di sini kita sesuaikan dengan nama filenya, yaitu dividing into sentence. Sini kita klik, kita tulis sesuai sama judulnya masing-masing. Kalau udah kita enter. Nah, di sini kita tunggu, emang proses runningnya cukup lama. Kita tunggu sebentar dan coba kita lihat di modulnya, maka tampilannya akan jadi seperti ini kalau misalkan dia berhasil di run. Kita lihat di sini, nah ternyata dia berhasil di run dan hasilnya sama seperti yang ada di modul. Nah, maka output yang akan didapatkan seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke dalam modulnya lagi. Lalu kita lihat perintah yang kedua, yaitu kita akan menjalankan yang tokenizer. Nah, tokenizing ini kita masuk lagi ke sini. Nah, di bagian tokenizing ini dia sama seperti tadi, kita import terlebih dahulu modul yang kita butuhkan. Nah, pada modul yang kita butuhkan ini kita lihat lagi di sini, pokoknya kalau misalkan dari modul kita pindahkan langsung ke VS Code, lalu nanti kita jalankan seperti itu. Nah, selanjutnya kalau misalkan sudah seperti ini, sudah diinputkan semuanya, maka perintah selanjutnya yaitu masukkan si NLP-nya. Nah, si NLP-nya, lalu selanjutnya di sini ada fungsi-fungsi read, pre-processing sama seperti tadi, tokenizer. Lalu selanjutnya di sini ditujukan ke dalam si chapter 1 Sherlock Holmes 1 teksnya tadi yang bagian atas. Lalu selanjutnya dia akan mengeluarkan si tweetnya, yaitu si Empire State ini tadi. Nah, kita coba jalankan. Nah, sebentar kita jalankan lagi. Kita new terminal aja. Sama seperti tadi, kita harus menginputkan sesuai dengan namanya masing-masing. Kalau misalkan tidak sesuai sama yang di nama filenya, maka dia tidak akan bisa muncul seperti itu, atau error lah ya. Nah, di sini kita inputkan sesuai sama namanya, yaitu tokenization. Nah, di sini kita tunggu sampai prosesnya berjalan. Dia emang sedikit lama. Nah, di sini kita lihat, maka tampilannya akan jadi seperti ini kalau misalkan dia berhasil. Nah, ini sudah berhasil. Nah, outputnya sama seperti yang ada di modul. Nah, outputnya dia akan mengeluarkan string-string yang diinputkan di atas tadi sesuai dengan yang kita panggil, yaitu di bagian Sherlock Holmes 1.txt-nya tadi. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita lanjut ke modulnya. Kita lihat perintah selanjutnya itu kita akan menjalankan yang tagging.
Nah, dalam perintah tagging ini kita lihat terlebih dahulu. Nah, di tagging ini sama seperti tadi juga, kita import terlebih dahulu modul-modul yang kita butuhkan. Modul ini bisa membantu kita untuk menjalankan perintah selanjutnya, seperti itu. Nah, apabila udah selesai sama kita inputkan juga fungsi-fungsinya, yaitu fungsi read filenya, fungsi preprocessingnya. Nah, selanjutnya di sini ada bagian yang paling bawah. Dia sama seperti tadi, dia mengelot si chapter 1 Sherlock Holmes.txt-nya tadi. Nah, selanjutnya kita jalankan juga. Ketika kita jalankan, kita sesuaikan nama filenya, yaitu berarti post tagging gitu ya. Chapter 1 post tagging. Kita tunggu. Nah, kita enter. Dia akan mengelot terlebih dahulu, cukup lama. Kita tunggu. Nah, maka tampilannya akan jadi seperti ini. Nah, tandanya kalau misalkan tampilannya udah seperti ini dan sesuai sama modul, dia berhasil dijalankan. Kita lihat yang di modul, dia tampilannya akan jadi seperti ini. Nah, itu kan udah selesai, udah sama ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam word steaming. Kita lihat lagi di word steaming ini, sebenarnya perintahnya itu hampir sama aja di setiap filenya, tapi dia punya outputannya sendiri. Kayak dia perintahnya seperti ini, perintahnya seperti ini gitu ya. Nah, di sini kita masuk ke steaming. Nah, pada bagian steaming ini dia juga mengimportkan terlebih dahulu modulnya, yang mana dia menggunakan steamer. Nah, di sini dia menjalankan, lalu di sini akan di return perintah steamnya. Di sini dia menginputkan si wordnya, lalu ketika kita jalankan, maka kita sesuaikan terlebih dahulu si chapter 1, yaitu steamingnya, berarti steaming. Nah, ketika dijalankan, maka outputannya cuma seperti ini aja, yang sesuai dengan si word yang di atasnya tadi. Kita lihat di modulnya, nah ini udah sesuai, itu live, left gitu ya. Selanjutnya di sini kita masuk ke limitations. Nah, di bagian ini kita lihat lagi di VS Code-nya, disesuaikan. Langkah pertama pastinya dia akan mengimport terlebih dahulu modulnya. Lalu di sini dia akan mengeluarkan outputan kayak misalkan if else-nya. Jadi kalau misalkan dia bisa berjalan, maka dia akan menjalankan yang seperti itu. Lalu ini ada post mapping-nya. Lalu selanjutnya dia akan menjalankan menginputkan yang bagian perintah di bawahnya, yaitu words-nya ada yang kayak tadi, left booking with ringing gitu ya. Lalu selanjutnya di sini dia ditujukan ke Sherlock si Holmes text-nya kayak tadi yang di chapter 1 Sherlock Holmes 1 gitu ya, yang txt. Nah, yang bagian ini nih. Nah, jadi kalau misalkan udah seperti ini, dia akan dijalankan lagi, di run lagi, disesuaikan lagi sesuai dengan si nama filenya. Nah, di sini kita inputkan sesuai nama filenya, maka dia akan langsung mengelot dengan mengerun si yang kita perintahkan. Kita tunggu. Ini cukup memakan waktu. Kita lihat dulu di modulnya, dia akan tampilannya seperti apa. Nah, tampilannya akan jadi seperti ini aja, cuma ada left booking gitu-gitu aja. Nah, ini adalah tampilannya, yang mana dia mengeluarkan yang seperti ini. Lalu di bagian bawahnya dia akan menjalankan si bagian chapter 1 Sherlock Holmes.txt-nya tadi. Nah, seperti itu. Nah, sesuaikan sama yang di modul, apakah sesuai atau tidak. Selanjutnya kita masuk ke dalam removing stop word. Di removing stop word ini kita masuk ke VS Code-nya. Kita lihat di bagian atas diimport terlebih dahulu si NLTK-nya, lalu import semua modul yang dibutuhkan. Lalu selanjutnya dia menginputkan si fungsi-fungsinya, yaitu dia akan membuat create si word-nya ini, lalu di-compile. Selanjutnya dia akan menjalankan perintah yang meminta untuk si chapter 1 Sherlock Holmes.txt-nya ini tetap dijalankan. Nah, yang ini pada bagian yang
yang ini. Nah, ini oke. Nah, selanjutnya di sini ditujukan pada si Sherlock Holmes yang 1.txt. Lalu dia akan di print si wordnya tadi dengan perintah yang di atas. Nah, selanjutnya dia juga membaca teks filenya, yaitu si Sherlock 1 dari Holmes.txt itu. Nah, yang bagian si ini lalu dia akan di print ketika dijalankan dan disesuaikan sama si nama filenya, yaitu removing stop word. Kita klik di sini, kita catat removing stop word, maka ketika dijalankan maka tampilannya akan jadi seperti ini. Nah, ini merupakan tampilan apabila sudah dijalankan. Kita lihat di modulnya apakah sesuai. Nah, ini adalah tampilannya sudah sesuai sama modul. Berarti untuk percobaan yang removing stop word ini dia sudah bisa direalisasikan seperti itu. Dia berhasil berarti. Oke, selanjutnya kita lihat lagi di modul. Kita masuk ke dalam bagian apa lagi. Pada bagian ini ternyata udah selesai. Nah, di chapter 1 ini mungkin percobaannya dapat direalisasikan semua dan semua file-filenya bisa berjalan sesuai dengan modulnya masing-masing. Mungkin untuk chapter 1 sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.